Baik, teman-teman semuanya, langsung saja kita buka Canva-nya. Kemudian teman-teman bisa cek apakah sudah mendapatkan update terbaru Canva Create 2025 atau belum. Caranya teman-teman bisa perhatikan menu-menu yang ada di sini ya. Jadi kalau sebelumnya AI Canva berada di bawah pencarian. Sekarang AI Canva berada di atas dan di sini ada keterangannya baru. Jadi di Canva Pro, Canva Basic, Canva Edu itu ada yang memang sudah mendapatkan, ada yang belum. Bila belum, maka bersabarlah menunggu dan pada saatnya akan datang juga. Oke, langsung saja kita klik AI Canva-nya. Kemudian teman-teman bisa klik kode untuk saya. Sebagai percobaan, teman-teman bisa menggunakan kuis biologi. Klik kuis biologi. Ini adalah prompt-nya. Teman-teman bisa membuat prompt sendiri sesuai dengan kebutuhan. Setelah teman-teman merasa prompt yang sudah dibuat ini cukup, teman-teman bisa mengklik tanda panahnya. Klik tanda panahnya, maka Canva akan membuatkan program atau membuatkan kodenya, codingnya. Dan di sini teman-teman bisa menunggu sampai selesai. Bisa di bawah 100, bisa 200 baris, bisa 400. Semakin kompleks, semakin rumit aplikasi yang teman-teman buat, kemungkinan besar barisnya yang dibutuhkan semakin panjang dan butuh waktu lebih lama. Kita tunggu sampai coding selesai. Dan di sini adalah area untuk menyampaikan keinginan kita ya, tanyakan apa saja. Jadi kita bisa nanti meminta warna yang berbeda setelah melihat hasilnya. Atau kita ingin menambahkan item tertentu juga bisa di sini. Nah, teman-teman semuanya, ini sudah selesai ya. Sudah berhasil dan bisa menampilkan hasil seperti ini. Bisa menampilkan hasil seperti ini. Bila teman-teman ingin merubah atau menambahkan, misalnya tolong warnanya dibuat lebih ceria dan berani. Seperti biru misalnya, kemudian oranye dan hijau. Kombinasikan menjadi enak dilihat. Nah, di sini ketika kita enter atau kirim balasan, maka akan mengulangi dari baris 1 sampai selesai. Tapi kita lihat nanti perubahannya ya teman-teman ya. Ini adalah dari versi 1. Versi 1 seperti ini. Jadi versi 1 ini nanti akan tersimpan. Bila kita ingin memilih versi 1, maka nanti kita bisa klik. Setelah muncul versi 2, nanti kita bisa bandingkan seperti apa. Oke, enter dan akan mengulangi codingnya dari awal seperti yang tadi. Nah, aplikasi ini sudah mencapai tadi codingnya kurang lebih 600. Dan berbeda ya teman-teman ya. Kita bisa lihat ini adalah versi 1. Seperti ini tadi versi satunya. Kemudian kita minta untuk merubah warnanya lebih cerah ceria. Dan hasilnya seperti ini. Jadi perubahan-perubahan yang kita inginkan hanya bisa melalui tanyakan saja. Melalui area ini ya. Jadi kita tidak bisa mengedit atau mengcopy HTML-nya. Itu yang mungkin perlu kita diskusikan lebih jauh ya. Andai kata bisa di copy HTML-nya kan kita bisa mengedit beberapa bagian yang simple ya. Nah, kemudian bagaimana kelanjutannya? Kelanjutannya bisa teman-teman klik gunakan dalam desain. Klik gunakan dalam desain. Maka dia langsung menuju dalam desain Canva. Nah, seperti ini. Bagaimana kita ingin mengeceknya? Ngeceknya bisa di sini ya. Bisa kita cek misalnya seperti ini. Nah, keluar jawabannya selanjutnya, salah dan selanjutnya. Atau bisa juga di sini ya. Tapi kalau saya sarankan ngeceknya di sini sebelum gunakan dalam desain. Anggap saja sudah betul ya teman-teman. Kemudian kita mempublikasikannya seperti apa? Kita bisa klik bagikan, kemudian klik link tautan.
maka akan bisa kita bagikan. Kemudian klik buat tautan tampilan publik. Setelah itu salin. Setelah disalin, kita bisa share atau bagikan. Cara yang kedua, bisa juga teman-teman publikasikan untuk menjadikannya sebagai situs web. Nah, di sini bagi yang baru mulai, teman-teman bisa masukkan di depan ini adalah nama web kita. Nama yang di depan ini, misraan ini, bisa harapannya kalau teman-teman menggunakan Canva Edu, gunakan nama sekolah. Jangan menggunakan nama pribadi. Karena kalau Canva Edukasi dengan Belajar ID, maka satu sekolahan itu memiliki satu domain, satu nama yang sama. Jadi bila baru pertama kali gunakan nama sekolahan, kemudian yang ini baru bisa kita edit ganti. Setelah itu publikasikan situs. Setelah publikasikan situs, teman-teman bisa menunggu sejenak, kemudian bisa pilih salin, kemudian bagikan. Dan inilah hasilnya. Nah, teman-teman bisa langsung gunakan ya, dan bisa langsung menjawab, memberikan jawabannya selanjutnya, dan akan keluar nilainya kalau sudah betul ya di sini skornya. Oke, demikian. Dan satu lagi, teman-teman juga bisa memasukkan ke AI Canva itu ya, dengan info dari coding dari ChatGPT atau sejenisnya. Tetapi yang masih perlu ditingkatkan adalah keterbatasan karakter ketika kita menggunakan coding yang lebih banyak. Maksimal 4000 karakter untuk pembuatan codingnya. Bila bermanfaat, bisa dibagikan ke teman yang lainnya. Boleh like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.